Shalom, saudara-saudariku. Kali ini kita akan membahas kisah penyaliban Yesus Kristus yang menjadi pertanyaan besar bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Mereka bertanya apakah benar Yesus disalib, dan jika Yesus Tuhan, siapa yang mengangkat nyawanya ketika Yesus disalib? Menurut Alkitab, kisah Yesus yang disalib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga terletak dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam Injil Matius kita bisa melihat silsilah Yesus Kristus hingga ia dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang masih perawan bernama Maria. Bahkan sebelum Yesus dilahirkan ke dunia, Injil Matius ayat yang ke-20 hingga 22 mengatakan, ketika itu malaikat sedang menjumpai Yusuf dan berkata seperti ini, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan ia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 hingga ke-21, di sana bercerita tentang Yesus yang disalibkan, dikuburkan, hingga Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Fakta ini mendukung bahwa keselamatan yang datang daripada Yesus untuk menebus dosa manusia benar-benar terjadi. Bahkan nubuatan tentang Yesus Kristus atau Mesias telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan ke-24 ayat yang ke-17 dan Yesaya 53 ayat yang ketiga hingga ke-7. Seorang anak manusia yang akan turun untuk menyelamatkan umatnya dari dosa telah dinubuatkan sejak lama, yang disebut sebagai Mesias. Dalam nubuatan Perjanjian Lama ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Yesus dan bukan nabi yang lain. Penyaliban Yesus Kristus disaksikan pula secara langsung oleh beberapa tokoh, yaitu Simon orang Kirene, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedius yang adalah perempuan-perempuan Yerusalem, kepala pasukan yang pada saat itu tersadar dan mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah, Yusuf orang Arimatea, murid-murid Yesus, dan banyak orang. Fakta ini mendukung adanya bahwa Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Berdasarkan sejarah, bisa dibuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib, yaitu secara fisik. Terdapat sebuah jalan salib atau Via Dolorosa atau disebut dengan Bukit Golgota. Dan para sejarawan Yahudi abad yang pertama, Flavius Josephus atau disebut Joseph bin Matias, yang lahir pada tahun ke-37 sebelum Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Antiquities Judaeis yang terdiri dari 20 buku, dan di buku yang ke-18 membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib. Flavius Josephus mengatakan, Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang telah menghukumnya di kayu salib, mereka mengasihinya dan tidak melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka pada hari yang ketiga. Kisah penyaliban Mesias atau Kristus Yesus juga dibuktikan oleh sejarawan lain yang bernama Lucian Satiris atau Lucianus, seseorang dari Samosata yang lahir pada tahun 125 sebelum Masehi. Orang ini memusuhi Yesus atau tidak menyukai umat yang mengikut Kristus, tetapi ia menyatakan dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalib dan dibangkitkan pada bukunya yang berjudul The Passing of Peregrinations. Dari segi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta sejarah sangat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Tuhan Juru Selamat kita semua yang pernah ada dan yang akan datang, yang telah turun menjadi manusia, disalibkan dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Lalu sebagian orang akan bertanya, jika Yesus adalah Tuhan yang disalibkan lalu mati dan dibangkitkan, siapa yang mencabut nyawanya ketika ia disalibkan?
Pada waktu itu Yesus menjadi 100% manusia, tetapi ia juga 100% roh Allah. Jadi Yesus berkuasa atas maut dan atas kehidupan. Roh Yesus atau nyawa Yesus tidak dicabut oleh siapapun karena ia berkuasa atas maut dan berkuasa atas kehidupan. Jadi ia menyerahkan nyawanya kepada Allah dan sepenuhnya menjadi pribadi Allah itu sendiri.